Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Izak, absen 12. Saya Muhammad Saputra, absen 14. Saya Gavian Wijaya, absen 28. Kami akan kami akan mempresentasikan apa itu cloud computing. Pengertian cloud computing. Cloud computing adalah layanan komputasi yang berbasis internet, memungkinkan ke pelanggan untuk menyimpan dan mengelola data di server jarak jauh. Sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya seperti server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet. Dengan menggunakan sistem ini, sumber daya akan disimpan dan dikelola di pusat data yang terhubung dengan internet. Ingat, yang terhubung dengan internet. Cloud computing yang bisa diterapkan di dunia pendidikan adalah satu, Google Classroom. Google Classroom adalah salah satu aplikasi cloud computing paling populer di dunia pendidikan. Aplikasi ini memungkinkan guru untuk membuat kelas virtual, menggunakan materi pelajaran, memberikan tugas, dan berkomunikasi dengan siswa melalui platform berbasis cloud. Yang kedua, Microsoft Teams digunakan untuk pertemuan online dan manajemen kelas. Yang ketiga, Zoom digunakan untuk video conference dalam kegiatan bekerja mengajar. Yang keempat, Moodle, sistem manajemen pembelajaran berbasis cloud. Sekarang tentang manfaat cloud computing di pendidikan, yaitu ada 4. 1. Penyimpanan data, yaitu institusi dan dapat menyimpan data dalam skala besar secara aman. Yang kedua, kolaborasi, yaitu memudahkan kolaborasi antara siswa dan guru secara online. Yang ketiga, pembelajaran jarak jauh, yaitu dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Yang keempat, akses di software, yaitu penggunaan software berlangganan berbasis cloud. Cara kerja cloud computing. Cloud computing bekerja dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai jalur untuk mengakses data dan aplikasi yang tersimpan di server jarak jauh. Penyediaan layanan cloud menyediakan sebagai jenis layanan seperti IaaS, PaaS, dan SaaS yang memungkinkan penggunaan untuk menyewa infrastruktur, platform, atau aplikasi sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya. Hubungan cloud computing dengan IoT. Cloud computing berperan penting dalam mendukung Internet of Things atau IoT dengan menyediakan infrastruktur untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data yang dihasilkan oleh perangkat IoT. Dengan memanfaatkan cloud, perangkat IoT dapat berkomunikasi secara lebih efisien dan real-time. Jenis layanan cloud computing. Ada 4 jenis cloud computing. Yang pertama ada infrastruktur as a service atau IaaS. Yang kedua ada platform as a service atau PaaS. Yang ketiga ada software as a service SaaS, dan yang keempat ada function as a service atau FaaS. Yang satu ada infrastruktur as a service atau IaaS. Infrastruktur sebagai layanan IaaS adalah model bisnis yang menyediakan infrastruktur IT seperti komputasi, penyimpanan, dan sumber daya jaringan berdasarkan bayar sesuai pengguna melalui internet. Anda dapat menggunakan IaaS untuk meminta dan mengonfigurasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi dan sistem IT. Anda bertanggung jawab untuk melakukan deployment, pemelihara, dan mendukung aplikasi serta penyebab atas pertanggungjawaban penyedia IaaS bertanggung jawab untuk memelihara infrastruktur fisik. Infrastruktur sebagai layanan pemberi Anda fleksibilitas dan kontrol atas sumber daya IT dengan cara yang hemat biaya. Oke, yang kedua ada platform as a service atau PaaS. Platform as a service PaaS adalah lingkungan pengembangan dan penyebaran yang lengkap di cloud dengan sumber daya yang memungkinkan Anda untuk menyediakan aplikasi berbasis cloud sederhana hingga aplikasi perusahaan yang canggih dan berkemampuan cloud. Anda membeli sumber daya yang diperlukan dari penyedia cloud dengan metode prabayar atau mengakses melaluinya koneksi internet yang aman. Seperti IaaS, PaaS mencakup infrastruktur seperti server, penyimpanan dan jaringan, serta middleware, alat pengembangan, layanan kecerdasan, sistem manajemen database, dan banyak lagi. PaaS dirancang untuk mendukung siklus hidup
aplikasi web yang lengkap, membangun, menguji, menyebarkan, mengelola, dan melakukan pembaruan. Oke, yang ketiga ada SaaS, Software as a Service. SaaS adalah layanan untuk menyediakan perangkat lunak yang dapat langsung digunakan oleh pengguna melalui internet. Semua infrastruktur, platform, dan perangkat lunak dikelola oleh penyedia layanan, sehingga pengguna hanya perlu menggunakan aplikasi tanpa memikirkan pengelolaannya. Oke, yang keempat, yang terakhir itu ada FaaS, Function as a Service. FaaS itu memungkinkan pengguna menjalankan fungsi atau kode kecil sebagai respon terhadap peristiwa tertentu tanpa harus mengelola infrastruktur server. Model ini sering dikaitkan dengan konsep serverless, di mana penggunanya hanya membayar saat fungsi dijalankan tanpa memikirkan manajemen server. Betul. Keamanan data dalam cloud computing. Cloud computing memberikan jaminan keamanan data dengan teknologi enkripsi, autentikasi multifaktor, dan backup data secara berkala. Namun, pengguna juga harus waspada terhadap ancaman seperti serangan siber dan kebocoran data. Tantangan dalam implementasi cloud computing. 1. Konektivitas internet. Dibutuhkan jaringan yang stabil dan cepat. 2. Biaya pelanggan cloud yang tinggi. Keamanan, ancaman terhadap keamanan data dan privasi. Perkembangan cloud computing di masa depan. Teknologi cloud computing akan terus berkembang dengan adanya inovasi dalam keamanan, aksesibilitas, dan integrasi dengan teknologi lain seperti AI dan blockchain. Pendidikan juga akan semakin mengandalkan cloud computing untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari cloud computing adalah cloud computing membawa banyak manfaat bagi dunia pendidikan dengan mempermudah akses ke sumber daya, meningkatkan kolaborasi, dan mendukung pembelajaran jarak jauh. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, teknologi ini akan terus berkembang dan memainkan peran penting dalam transformasi digital di pendidikan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.